berteriak. Ini seorang mahasiswa jual Ya. ikan, Iya. bawa motor kemana-mana Iya. dengan ikan di belakang. Ikan di belakang. Itu tidak malu itu? Rasa malu itu sudah hilang. Sudah hilang ya rasa malu. Artinya kan malu itu pada saat SMA. Ya, ya, ya. Tapi Malu tetap malu. Iya. Malu sudah hilang, Sudah kemaluan hilang. tetap ada. Tetap ada. Oh, Kemaluan itu lanjut, ya kan? lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam Jumpa lagi di warahmatullahi podcast KJC. Alhamdulillah malam ini di bawah cahaya rembulan, di bawah pohon kelapa di sebuah pulau yang cukup jauh di Kabupaten Pangkep, namanya Pulau Kapoposan. Kita ditemani oleh tokoh pemuda Kabupaten Pangkep, namanya Bung Hasanuddin. Beliau ini kepala desa di Desa Matiro Ujung. Malam ini kita mau mendengarkan kisah inspirasi dari beliau, bagaimana perjalanan hidupnya sehingga mencapai puncak menjadi seorang pemimpin di desa dan pemimpin yang disenangi oleh warganya. Selamat malam Pak Desa, Bapak Hasanuddin. Selamat malam Bung Aril Kuman. Terima kasih sudah hadir di tengah-tengah kita untuk berbagi cerita dan berbagi inspirasi. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasinya anak-anak muda Pangkep. Siap. Pak Desa, sebelum menjadi kepala desa, bisa diceritakan sedikit bagaimana kisahnya meniti karir dari nol sampai menjadi seorang kepala desa. Bisa diceritakan? Siap, bisa. Baik, makasih banyak Bung Aril Kuman atas kebersamaannya malam ini, dan juga teman-teman. Saya sebenarnya tidak tahu memulainya dari mana ini, tetapi saya akan mencoba untuk merangkai cerita itu ya. Oke. Dari awal hingga sampai akhirnya nanti yang disampaikan oleh Bung Aril bisa sampai menjadi kepala desa di desa kita ini. Betul. Jadi awalnya kami ini seorang nelayan sebenarnya. Nelayan ya? Iya, Luar nelayan. biasa. Iya. Jadi waktu itu kami kecil di sini, sekolah di sini juga. Sekolah di sini juga iya. ya? Tetapi sekolahnya itu lebih banyak tidak sekolahnya daripada sekolahnya. Kenapa bisa? Iya, karena dulu itu kan tenaga pendidik ya, pendidik rata-rata dari kota. Keterbatasan guru ya? Iya. Luar keterbatasan biasa. Tenaga pendidik ya istilahnya. Yang dimana pada saat itu gurunya itu dia yang mengajar kelas 1, dia juga yang mengajar di kelas yang lain sampai kelas 6. Berarti gurunya ini multifungsi. Betul, iya, luar biasa ini. Multifungsi. Mampu menguasai banyak kelas ya? Iya, luar biasanya guru kita waktu itu. Luar biasa. Ya. Lanjut Pak. Kenapa saya sampaikan bahwa lebih banyak tidak sekolahnya ketimbang sekolahnya? Karena kita membagi waktu, membantu orang tua melaut, dan juga waktu-waktu tertentu gurunya juga tidak ada. Ya. Gurunya tidak ada. Lebih banyak gurunya di darat waktu itu ketimbang di sini. Luar biasa. Kadang-kadang di laut, kadang-kadang di kelas. Kadang-kadang tidak ada. Kadang-kadang tidak ada. Luar biasa. Bahkan dulu kita ini tidak pernah berpikir untuk lanjut sekolah di kota. Luar biasa. Kenapa demikian? Karena sebenarnya kita takut, ada rasa ketakutan untuk bersaing sama teman-teman yang ada yang sekolah di kota itu. Minder begitu ya, minder. Iya, ada rasa-rasa minder. Ya. Tetapi ketakutan itu juga dikalahkan dengan rasa semangat. Ya, ada motivasi. Ada motivasi untuk mau maju dan berkembang, melihat teman-teman dari kota datang misalnya, betul. Sehingga itu pula yang mempengaruhi cara berpikirnya kita di Terkadang sini. memang Bung Hasan ini kondisi yang kita hadapi itu bisa kita jadikan motivasi untuk bisa lebih baik lagi ya. Sepertinya itu. Betul. Jadi singkat ceritanya. Ya. Dari kelas 1 kemudian dulu saya ini lama sekolah di SD. Berarti sering tinggal kelas? Sering tinggal kelas, ya. Sering tinggal kelas. Dari kelas 1 orang penaikan kelas 2 saya tinggal lagi. Ini karena suka di kelas 1 atau memang tidak bisa naik kelas? Saya juga bingung waktu itu. Gitu ya. Karena kenapa bingungnya saya
ketika misalnya dilihat dari segi kecerdasan, Cerdas. banyak pula teman-teman yang jauh lebih kemampuannya lebih rendah ketimbang kita, tetapi mereka naik tapi saya tinggal. Ya. Tapi saya pada saat itu tidak mempersoalkan. Betul. Karena Ya, suka ya, suka di kelas 1 terus. Rasa suka juga tidak, iya, rasa suka juga Ya, tidak, ya, tetapi ya. sudahlah. Ah. Ya, mungkin itu adalah sebuah proses yang mesti kita harus jalani kan. Iya. Jadi sampai nanti pada saat kelas 4 begitu prosesnya. Ya. Di kelas 1 2 tahun, Ah. di kelas 2 2 tahun, Ah. kelas 3 2 tahun, sampai pada kelas 4. Oh, Begitu. saya tahu. Ini yang membuat Pak Desa bisa berhasil menjadi kepala desa karena prosesnya 2 kali lipat. Orang SD 6 tahun, Panjang. Pak Desa ini 12 tahun SD-nya. Iya, panjang. Ini salah satu Panjang. kuncinya perbanyak sekolah. Panjang prosesnya. Itu, betul. Iya. Oke, lanjut. Hingga akhirnya setelah kita selesai di SD itu, saya kan sudah besar, ya kan, sudah tinggi. Nah, setelah lepas dari SD, kebiasaan kita di sini, karena yang kami andalkan di sini itu adalah membaca Al-Qur'an ya. Membaca Al-Qur'an. Rata-rata anak-anak di sini itu andalannya itu membaca Al-Qur'an, sehingga motivasinya untuk lanjut mendalami itu Al-Qur'an jauh lebih tinggi ketimbang lanjut pendidikan formal. Ya. Jadi setelah lepas SD, teman-teman yang sama-sama di SD kemarin itu lanjut ke pesantren. Pesantren. Tetapi di pesantren itu juga biar lama sampai berapa tahun tidak mendapatkan ijazah. Ya kan? Jadi rata-rata mereka itu menghafal sampai 30 juz. Berarti Bung Hasan ini hafal Al-Qur'an ya? Sepertinya begitu. Alhamdulillah. Sepertinya begitu ya kan, Luar karena biasa, proses luar biasa. itu. Ya, karena ya, proses ya, itu ya. yang kita lewati kan. Betul. Nah, pada sampai 3 tahun di pesantren itu, jadi targetnya itu sampai 3 tahun itu teman-teman sudah keluar. Ya, ada yang berhenti kembali ke kampung, ada juga yang lanjut pendidikannya. Betul. Ada yang ikut biasa kan, kita kenal ujian persamaan, ya kan. Ya. Tetapi lagi-lagi saya tidak mengambil jalan pintas seperti itu. Nah, pikiran saya buat apa kita tinggi-tinggi ya, kita punya pendidikan, tetapi kita tidak melewati proses tahap demi tahap. Oh, luar biasa. Ya, sehingga ada yang menarik, Bung. Apa itu? Pada saat saya ada guru saya kemarin itu selalu mendorong saya untuk sekolah. Nah, kalau mau sekolah di rumah saja, nanti kami yang carikan. Ini jalan. sekolah apa ini? Sekolah setelah lepas dari pesantren ya, tempat penghafalan itu, kami lanjut masuk SMP. SMP lagi. Jadi teman-teman ini setelah lewati pesantren 3 tahun atau 2 tahun, dia langsung ikut ujian persamaan. Tetapi saya tidak, karena saya harus memulai dari kelas 1 mengikuti jenjangnya sampai kelas 3. Nah, menariknya pada saat itu, Ya. dulu itu kan kalau kita mau masuk SMP itu kan kita masih menggunakan seragam merah putih ya. Ya. Putih. Nah, bingung pada saat itu saya, karena dicarikan seragam merah putih, merah hati ya. Nggak ada yang cocok. Nggak ada yang cocok. Karena Pak Desa sudah Sudah sekolah besar. 12 tahun SD. Iya, sudah besar. Tidak ada, Ya. sudah. Ya. Intinya keliling itu yang tuan rumah itu mencarikan saya seragam. Iya. Tidak ada yang cocok. Akhirnya kesimpulannya saya berpikir begini. Biar misalnya pakai kemeja putih dan celana jeans warna Berarti jeans Levi's. di antara semua murid-murid Bung Hasan ini yang berbeda pakaiannya ya? Saya yang paling berbeda. Weh. Akhirnya karena saya yang paling besar itu, dan anak-anak pada saat itu sudah mulai kecil-kecil kan? Yang lain masih kecil. Iya, yang Bung kita Hasan ini sudah tinggi, sudah besar. Ya. Nah, tibalah saatnya setelah pendaftaran, kemudian masuk prosesi tes. Masuk. Jadi saya bersamaan dengan tetangga ya, ikut masuk di tes. Jadi sebelum masuk di ruangan itu kan kita ngantri berdasarkan nomor urut dan nomor kartu tes ya kan. Ya. Saya yang paling terakhir. Ya, saya yang paling terakhir. Pengawas yang ada di ruangan itu langsung bilang, Pak, ruangan kita tidak di sini. Panggil Pak. Iya. Kita mungkin di sebelah mengawas, saya di sini yang mengawas. Dianggapnya saya Ini ini murid dianggap pengawas. Iya, dianggapnya Saking saya besarnya mengawas. itu. Iya. Kan ini juga yang menjadi pikiran saya waktu itu. Saya malu sebenarnya, tetapi rasa malu itu saya harus lawan ya. Iya. Saya harus lawan itu rasa malu itu. Karena bagaimanapun manusia kan. Iya, betul. Biasa memiliki rasa yang seperti itu. Akhirnya saya sampaikan sama ibu yang melarang saya tadi masuk.
ini Bu, saya punya kartu tes, saya mau dites di sini. Kaget berarti. Kaget itu, boy, malu toh, ketawa dia, boy, tambah malu lagi saya di situ. Sudah, ini kan proses kan. Betul. Masuk saya, Ah. dites, kan biasanya 2 hari kan Iya. prosesnya itu. Alhamdulillah waktu itu sempat tidak lulus. Nggak lulus lagi. Nggak lulus tes itu. Berarti tetap suka di situ atau karena memang Tidak lulus. Jadi setelah diumumkan saya tidak lulus. oh iya. Jadi saya bilang sudah, kalau tidak lulus saya balik kampung. Pasrah begitu ceritanya. Langsung saja. Tetapi pada saat itu di sekolah itu ada beberapa guru yang tinggal sekampung dengan kita. Iya. Yang tinggal sekampung dengan kita, yang kemudian biasa sholat berjamaah di masjid dan saya imamnya. Bung Hasan ini jadi imam masjid pada Dia saat imam itu. masjid pada saat itu. Luar biasa. Ada beberapa guru-guru itu, Ya. kan, ketika sholat berjamaah di Usia masjid. Bung Hasan pada saat itu jadi imam masjid usia berapa? Itu di usia kalau tidak salah itu intinya dari pesantren 3 tahun. Lepas dari pesantren saya sudah jadi imam masjid di situ. Luar biasa sekali. Jadi di masjid itu tugas saya itu saya yang menyapu, Ya. saya kasih nyala radionya, Iya. saya azan, saya qamat dan saya imamnya. Iya. Dikerjakan semua. Dikerjakan semua. Jadi pada saat itu pula Ah. itulah yang kemudian menjadi pertimbangan beberapa guru. Untuk Iya kan? meloloskan. Untuk meloloskan tidak bisa. Betul. Tidak bisa. Harus diloloskan, ini terjadi perdebatan sesama guru. Ya kan, terjadi perdebatan sesama guru. Ini semua ada hikmahnya, ya kan. Artinya diterima. Akhirnya diterima. Akhirnya datanglah guru-guru ini untuk mengajak saya, nak, sebenarnya kita lulus, ya kan. Dia membahasakan seperti itu halus bahasanya, supaya saya bisa kembali sekolah di situ dan tinggal di masjid itu. Betul. Saya bilang, nak, kita sebenarnya lulus, tetapi namanya kemarin kita dilupa kasih masuk, ya kan, lupa ya, katanya lupa. Tapi saya paham, ya kan, sepertinya saya dibutuhkan, ya kan, sepertinya saya dibutuhkan, tapi tidak apa-apa lah. Kalau memang saya dipanggil kembali masuk ke sekolah, ya saya jalani. Dan bercampur malu, tetapi semangat itu semakin besar ya. Tekad dan semangat untuk belajar itu akhirnya kuat. dia jalani ya. Dijalani. lanjut. Sampai 3 tahun kemudian. Sampai 3 tahun. Lanjut Bung Hasan, singkat perjalanannya, akhirnya melanjutkan sekolah ke SMA. Nah, kemudian masuk di bangku kuliah, berhasil masuk kuliah. Nah, kita mau tahu nih proses-proses yang berhasil menempah mental dan karakter Bung Hasan ini sehingga menjadi seorang pemimpin, apa yang pernah dilalui. Tentunya pernahlah melalui banyak proses. Itu yang mau kita dengar dulu. Jadi poinnya. Oke. Dari SMP tadi kan, setelah sampai 3 tahun masuk ke SMA, ya. Masuk SMA juga ini kan penuh dengan tantangan juga. Betul. Jadi dulu itu saya ceritakan, saya pernah 6 bulan ini masanya, ya. 6 bulan tinggal di rumah kos, ya. Biasanya kan anak-anak yang pergi melanjutkan pendidikannya di kota kan biasa ada kiriman-kiriman dari orang tua. Tetapi ada waktu itu 6 bulan sampai ada kiriman dari orang tua. Jadi pas itu orang tua dia kirimkan saya amplop dengan isi uang 1.000, ya kan. Setelah saya, dan ini cerita nyata ini kan, saya buka itu amplop, saya kira tebal-tebal ini. Ternyata itu uang 1.000 sebanyak 6 lembar. Dan itu 6 bulan. 6 bulan itu? Iya, 6 bulan. 6 bulan itu baru dikirimkan. Setelah saya buka, 6.000. Ya, sempat pada saat itu saya berpikir, ini ada apa? Kenapa cuma 6.000? Saking susahnya ekonomi pada saat itu. Saking susahnya. Tapi semangat untuk belajar tetap orang ada. Orang tua juga merasa tidak enak katanya kalau ada kirimannya yang lain, kemudian kita tidak hanya ada. Untuk menyenangkan seorang anak. Hanya untuk orang tua mengirimkan sekalipun tidak mampu, diupayakan agar ada yang dikirim. Luar biasa. Dan saya tanyakan orang tua pada situ, kenapa ada seperti itu, Mak? Katanya pada saat itu memang uang tidak ada. Sudahlah. Akhirnya kita sampai di SMA kan. SMA, jadi saya jadi
mengurus masjid itu selama dari kelas 1 sampai kelas 3 SMA itu. Jadi berubah lagi hidup kan setelah SMA. Tetapi di SMA itu saya sedikit ceritakan, memang sudah banyak bersentuhan dengan teman-teman mahasiswa. Sudah Jadi, bergaul dengan mahasiswa. sudah bergaul dengan teman-teman mahasiswa dari Makassar, berarti. iya sudah bergaul. Dari kelas 2 itu sudah dikasih kepercayaan untuk mengkonsolidasikan anak-anak pelajar dan teman-teman mahasiswa. Berarti dari sekolah memang bakat-bakat menjadi seorang pemimpinnya sudah mulai kelihatan ya. Entahlah seperti itu mungkin ya. Intinya dikasih kepercayaan pada saat kelas 2 waktu itu, diberikan amanah untuk mengkonsolidasikan teman-teman pelajar dan mahasiswa yang ada di Pangkep untuk ikut dalam aksi demonstrasi. Demonstrasi? Iya. Ini masih seorang pelajar, iya, sudah mengkonsolidasikan aksi demonstrasi. Aksi demonstrasi pada saat itu. Iya. Jadi itu ceritanya. Nah, jalan demonstrasi, pada saat selesai demonstrasi saya mendapat sanksi dari sekolah. Harus di skorsing ya. Harus di skorsing karena katanya ini anak sudah mempengaruhi teman-temannya pada saat waktu belajar untuk tidak masuk ke sekolah. Dan itu saya terima. Ini yang menarik ini karena seorang pelajar tapi mampu mengkomunikasikan sebuah isu sampai ke tingkat mahasiswa. Wah, luar biasa. Iya. Lanjut Pak Desa. Ya, sudah ceritanya itu. Tapi teman-teman pelajar waktu itu tidak percaya kalau saya ini seorang pelajar. Dalangnya tidak percaya ya? Tidak percaya. Oh, tidak percaya kalau Bung Hasan ini seorang pelajar. Seorang pelajar, dianggapnya saya ini orang mahasiswa sudah toh, semester 2, semester 3 ya kan. Tetapi pada saat itu setelah mereka lihat saya pakai putih abu-abu baru mereka yakin, oh ternyata teman-teman pelajar besar. Pelajar yang bertubuh besar. Iya, pelajar. Ya sudah di situ sampai pada selesai SMA kan. Ya. Ini kan faktor ekonomi juga yang terbatas, tetapi kita memaksakan untuk bagaimana kemudian kita juga bisa sekolah kan. Bisa kuliah. Cita-citanya kita dulu kan ini mau sekolah di kota. Di Makassar, tetapi karena persoalan kondisi ekonomi orang tua tidak memungkinkan, maka kita harus juga paham ya. Tidak bisa memaksakan kehendak akhirnya kita. Sekolah di kabupaten kota, di kota Pangkajen. Iya, Pangkajen dan Kepulauan. SMA ya? Setelah SMA. Di SMA ini pernah tinggal kelas tidak? Di SMA tidak pernah tinggal kelas. Berarti aman-aman saja di situ. Aman ya. Aman selama 3 tahun. Iya, aman selama 3 tahun. Lanjut lagi. Iya, lanjut lagi masuk di STAI. STAI. Kenapa saya pilih STAI? Karena ada dasar saya. Dasarnya itu ya bisa mengaji lah. Dan pada saat itu ketua ya STAI itu dia tahu saya. Dan langsung dia bilang, "Oh, sudah, enggak usah dites ini." Enggak usah, pokoknya sudah pernah melihat mungkin ya menjadi imam, pernah melihat menjadi imam dan sebagainya. Ya sudah langsung dia bilang pada saat itu dites mau mengaji, sudah enggak usah dites ini. Ini penghafal ini katanya. Langsung masuk saja. Langsung masuk. Ya sudah. Ambil jurusan apa pada saat kuliah? Ambil jurusan tarbiyah. Pendidikan ya, pendidikan agama Islam. Nah, di semester 1 ini saya tidak bisa fokus belajar. Karena? Dikarenakan ya tadi gimana mau fokus kalau misalnya saya pada saat itu juga berpikir mau membantu orang tua ini dalam hal supaya saya bisa bertahan hidup ya, kuliah saya bisa berjalan. Di lain sisi Bung Hasan harus berpikir bagaimana bisa kuliah, di lain sisi juga harus memikirkan ekonomi orang tua. Iya, ekonomi. Minimal saya tidak menjadi beban orang tua. Bisa sekolah dan tidak membebani orang tua. Apa yang saya lakukan pada saat itu? Apa yang dilakukan? Saya pergi ke Pasar Butung, ya kan, kemudian mencari daster untuk kemudian mau saya dipakai? Bukan. Untuk kemudian saya bawa ke kampus karena di kampus banyak ibu-ibu. Oh, dijual berarti? Dijual. Jadi setelah lepas berarti dosen, Bung Hasan ini pernah jual daster ya? Pernah. Luar biasa sekali. Dulu itu mahasiswa, ya kan, ketika ke kampus yang di dalam tasnya itu hanya buku. Tapi kenapa harus pilih daster ini? Kenapa bukan yang lain? Kenapa harus daster? Nah, kenapa harus daster? Karena ada teman di Butung, di Pasar Butung. Begitu ya. Iya. Iya. Ada teman saya di soalnya pasar. kalau bicara tentang daster
pikiran saya kemana-mana. Iya. Iya, iya, iya. Kenapa daster? Karena melihat potensi yang ada di kampus pada saat itu Iya. lebih banyak perempuan daripada Laki-laki. laki-laki. Ya, Itu iya, yang iya. pertama. Lebih banyak ibu-ibu ya daripada Itu potensi pasar yang dilihat potensi oleh Bung pasar yang Hasan, saya lihat. bahwa mereka ini semua Iya. akan memakai daster pada Iya, saat di jadi rumahnya. saya Iya, iya, setiap betul, ke betul. kampus saya menggunakan ransel besar. Iya, iya. Ternyata di dalamnya bukan semuanya buku. Iya, iya. Ada buku tapi lebih banyak dasternya. Lebih banyak dasternya. Iya, jadi kalau sudah keluar dosennya, Iya, iya, iya. Bung, saya langsung buka daster Iya, saya. iya, iya. Nah, Bung Hasan, selama menjual daster ini berapa lama menjual daster? tidak lama. Udah lama ya? Tidak lama. Ada Karena, pengalaman lucu pada saat menjual daster? pengalamannya itu ketika ibu-ibu ambil dasternya kemudian tidak dibayar. Itu ya kan? Iya, iya, iya. Iya, Ambil teman. 2 bayar 1. Iya. Begitu Jadi ya? lebih banyak yang diambil lebih Dibandingin banyak dibayar. yang dibayar. Wah, ini Itu ibu-ibu kendalanya. Ini juga ibu-ibu Artinya saya kan dulu Eh. istilahnya boleh diambil, Eh. tetapi dalam waktu tertentu harus cepat Bayar. dibayar Karena karena kita ini mau kan putar kembali. Iya, ini kan barang kembali kan, Betul, barang betul. kembali. Nah, Saya selain jual melihat- daster apa lagi yang dilakukan? Itu saja daster, tidak lama, Hmm. palingan berjalan sekitar 2-3 bulan. Iya, 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 iya. Ngendap kita punya modal, Pak. Karena tidak ada yang bayar, banyak yang tidak bayar. Banyak ya? yang tidak bayar, sudah selesai daster. Lanjut lagi apa lagi? Nah, pada saat itu ada pamflet brosur ya. Ada brosur, Lanjut. Ah, ada brosur yang dimana brosur itu berlogo HMI, ah. yang dimana HMI ini logonya itu saya kenal sejak SMA kelas Ah, 2. iya, iya, iya. Jadi yang saya temani bergaul di SMA pada saat itu anak-anak mahasiswa yang ternyata kader-kader HMI. Kayak Gair Haimi. Saya lihat itu logonya. Menarik ini. Ya kan? Ya, 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 ya. Menarik ini. Setelah ada brosurnya berseliweran di mading-mading, ya, ya. di dinding-dinding. Dan saya melihat tanggal sekian ada pengkaderan katanya. Ah, iya. Dan ada beberapa juga teman-teman masuk di ruangan menyampaikan bahwa akan ada dilaksanakan kegiatan basic training, ya kan? LK1. Ah. Ikut berarti ya? Saya ikut di situ, saya tunggu waktu itu. Tetapi itu kan masih butuh waktu beberapa minggu ya. Ya, 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 Masih ya. butuh waktu 1 sampai 2 minggu. Ya, ya, ya. Nah, sebelum kegiatan basic training itu berlangsung, pada saat itu saya berpikir karena tidak ada lagi tadi aktivitas menjual di kampus ini, Ya, ya, ya. saya beralih menjual ikan. Pernah jual ikan juga? Pernah Bung Hasan? jual ikan. Biasa. Ikannya saya ambil Ini ikan mati atau ikan hidup? ikan mati lah. Ikan mati ya? Ya, ikan mati. Ikan mati saya jual, saya ambil ikan di potere. Di potere, Di potere, kemudian lalu dijual kemudian saya awalnya sebelum saya jual ke pasar, saya singgah di Kota Pangkep, lalu kemudian memasarkan kita punya jualan ini, membuatkan gandengan di belakang itu, kemudian naik ke stand, berteriak. Ini seorang mahasiswa Seorang mahasiswa jual ya. ikan, Iya. bawa motor kemana-mana Iya, dengan ikan di belakang. Ikan di belakang. Itu tidak malu itu? Rasa malu itu sudah hilang. Sudah hilang ya rasa malu? Artinya kan malu itu pada saat SMA. Ya, 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 ya. Tapi Malu tetap malu. Iya. Malu sudah hilang, Sudah kemaluan hilang. tetap ada. Tetap ada kemaluan itu. Lanjut, nggak lanjut, bisa, ya kan? lanjut. Jadi saya menelusuri dari lorong ke lorong, dari Iya, kampung iya, ke iya. kampung berteriak. Ikan. Ikan, cakalang, juku, ya kan? Iya, 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 Intonasinya iya. kan penjual ikan seperti itu. Jual ikan itu ya? Iya. Kalau pagi jam-jam 9 mulai jalan ya sampai jam 11 siang. Ya, ya. Kalau sore saya jalan sore juga. Jalan sore juga. Iya, kalau sore mulai jam 4 sampai jam 5. Nah, kalau habis saya kembali ke Makassar. Tetapi waktu itu saya tetap berupaya supaya saya tidak menjalani ini dari lorong ke lorong, tetapi bagaimana saya punya tempat di pasar. Jadi berpikir lagi bagaimana berpikir. supaya bisa lebih mudah Lebih membuat mudah. ikan. Bukan lagi dari lorong ke lorong, dari rumah ke rumah. Ya, bukan ya, ya. lagi itu. Akhirnya saya berpikir karena saya pernah tinggal di pesantren di Mandale. Ya, ya. Di Mandale ini kan ada 2 pasar. Ya, ya, ya. Ada pasar Segeri, ada pasar Mandale. Menjual di sana. Di situ. Akhirnya saya ambil ikannya,
ya kan di Potere, kemudian saya bonceng turun ke Menggunakan Mandalika, motor. menggunakan motor, dan alhamdulillah motor saya masih ada, Masih Bang. sampai sekarang. Iya, dan itu berapa kali mau Itu dijual. perlu disimpan itu kenangan. Iya, kenangan itu. makanya saya bilang jangan pernah dijual itu motor karena ya. nilai historinya kan. Ada nilai histori yang Ada, terkandung ada. dalam motor itu. Iya, banyak. Inilah motor yang membawa seorang Bung Hasan dari nol hingga sampai ke Iya. titik menjadi seorang kepala pemimpin. desa ya. Iya. Nah, berjalannya waktu, Ya. ya kan? Berjalannya waktu tiba pula saatnya basic training itu Masuk masuk. pengkaderan ya. Pengkaderan. Ya. Jadi pengkaderannya kan biasanya pembukaannya malamnya. Malam. Jadi kalau sore saya naik, tetap saya melakukan ini, Oke. menjual ikan. Tetap jual ikan, Iya, tetap ikut juga kegiatan ekstrakurikuler ya. Iya. Ya. Jadi biasanya kan kegiatan di AHM itu kepanjang-panjang kan. Ya. Biasa sampai subuh. Biasa sampai subuh ya. Jadi kalau sore saya naik ambil ikan di Potere, di Ya. pelelangan ikan, kemudian saya turun maghrib ya, Ya. sudah ada di Pangkep atau Isa. Ikut kegiatan lagi. Iya, saya parkir ikan itu di depan sekret di tempat basic training. Iya kan, Ya. saya parkir setelah selesai basic training subuh, Nah, sudah sholat subuh saya langsung Lanjut ke lagi. Mandale itu. kapan tidurnya kalau begitu? Nanti setelah menjual ikan. Setelah menjual ikan baru Iya, tidur. baru Itu berapa tidur. jam biasa tidurnya dalam sehari? Biasanya kan kalau saya menjual ikan di pasar itu kan paling lama jam 9. Gitu ya. Cepat sekali lakunya ikan kita ini. Oh iya. Istilahnya bahasa pasarnya balu pacondri. Balu pacondri. Ah. Apa artinya itu balu pacondri? Balu itu? pacondri itu artinya kalau modal sudah masuk sudah, jangan pikirkan untungnya. Betul. Ya, intinya modal masuk. Ini jual-jual ala Nabi nih. Iya, pokoknya Ya. kalau misalnya orang jual 10.000 dulu kan. Betul. 10.000 per 4 ekor. Ya. Saya jualnya 10.000 per 5 ekor. Pantas cepat laku. Iya. Itu kuncinya kalau Makanya cepat itu laku. Jadi kuncinya kalau mau jualan cepat laku, kasih harga murah dengan barangnya banyak. Kualitas ya. Kualitas Gitu. bagus, Ya. barangnya banyak. Iya. Bersaing lah kan. Bersaing betul. Kenapa perhitungannya demikian? Karena saya dapat murah ini ikan. Oke, lanjut. Karena saya ambil Bung ikan. Hasan. Iya. Ini setelah jual ikan, kemudian mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Ya. Setelah itu apa lagi proses yang menempa seorang Bung Hasan ini? Jadi kan lepas dari basic training kan Nah, diajari baca buku, Baca ya kan? buku. Baca buku, dan itu juga dari Ya. baca buku itu sudah masuk kajian-kajian. dunia literasi. Iya. Kemudian itu pula yang membuka kita punya sedikit wawasan Ya. kan, cara berpikir. Sudah Mempengaruhi mulai cara berpikir rasional, Iya. berpikir Terstruktur dan sistematis terstruktur katanya. luar biasa sekali ini. Nah, Jadi berjalan tidak lama juga itu menjual ikan. iya. Tidak lama menjual ikan itu tiba-tiba Ya. ya, tiba-tiba pada saat itu kan kita ini dulu kan pernah diajak pergi ke jalan ya Iya. untuk Ke jalan ngapain di jalan? berteriak-teriak hidup Aksi mahasiswa, hidup mahasiswa ya kan. Berarti Iya. Bung Hasan ini juga memang Pernah. bibit demonstrasinya dari pelajar ini tumbuh tunasnya sampai dengan berkembang berbunga Iya. sampai zaman mahasiswa ya. Iya. Luar biasa ini jiwa-jiwa demonstrasinya ini. Ya pernah ya mengawal teman masyarakat yang biasa butuh dikawal kan. Ya. Sampai pada saat adanya kebijakan Ya. pemerintah yang kemudian pelarangan untuk menggunakan kompresor pada saat itu. Oh iya, kalau nggak salah ingat pada saat pergantian Kapolres baru ya, Iya, ada Bung. kebijakan betul. Di situ. Ah. Bersiap closing. Semua aktivitas yang menggunakan kompresor dilarang. Oke. Akhirnya, Bung, karena lumpuh aktivitas nelayan pada saat itu, Iya, saya mencarikan cara bagaimana nelayan ini tetap hidup. betul. Berpikirlah kemudian gerakan yang namanya gerakan budidaya lobster yang kemudian tidak pernah dilakukan di Pangkep. Ya. Sebuah inovasi Iya, yang diajarkan oleh masyarakat iya. yaitu budidaya lobster. Budidaya lobster. Ini memang baru ini kita dengar ini. Iya, budidaya lobster tidak ini. pernah pada saat itu Dulunya ada lobster istilah ini ditangkap di alam. Ditangkap Sekarang di alam. sudah ada budidaya. Ada Berarti Bung budidaya. Hasan ini yang mencetuskan pertama kali di Pangkep ya? Boleh dikatakan boleh ditanya-tanya sama yang Luar lain. biasa ini. Iya. Ada sebuah inovasi.
Oke, lanjut. Ini sampai kemudian Bung Hasan ini menjadi seorang pemimpin, ada proses yang sangat kental dalam kehidupan seorang Bung Hasan ini, yang menurut Bung Hasan inilah yang membentuk mental dan karakter saya menjadi seorang pemimpin. Apa Eh, kira-kira? Jadi menurut bagi saya ya, 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 proses itu adalah hal yang niscaya ya, ya, untuk dilakukan seseorang, ya, apapun itu, ya, ya apapun. Karena dulu saya tidak pernah berpikir untuk menjadi kepala desa, Bung. ya, Karena masyarakat mungkin yang melihat proses-proses yang kita lewati, ya, yang kita lalui, sehingga masyarakat sendiri itu pun yang kemudian mendorong kita bagaimana kemudian bisa kembali ya, ya, ya. ya ke daerahnya Kembali kita mengabdi ke desa. mengabdi, Ya, ya. ya, ya. Jadi seandainya tidak kita ini tidak memiliki modal ya, modal mungkin modal pengetahuan, Ya, modal ya. pengalaman, ya, mungkin saja kita tidak berada pada posisi Betul. diberikan amanah seperti ini, Bung. Oke, terima kasih Bung Ya. Hasan. Luar biasa kisah-kisah inspirasinya. Mungkin sangat banyak sekali yang ingin dicerita, ingin dibagi. Cuman mungkin kita bisa ceritakan di lain kesempatan lagi. Yang Siap, pastinya kita sudah bisa mendengarkan dan mempelajari bagaimana kisah-kisah seorang pemuda yang tinggal di kepulauan jauh dari daratan, kemudian ditempa oleh banyak proses, mulai dari sekolah, masuk SD, masuk SMP, masuk SMA. Banyak sekali proses yang dilewati. Dia seorang anak pulau yang ditempa seperti batu kare yang diterpa oleh ombak. Luar biasa prosesnya sehingga menjadikan dia seorang pemimpin yang sekarang memimpin desa Matiro Ujung. Ya, Di Matiro Ujung ada 2 pulau, Pulau Kaposang dan Pulau Pandangan. ya. Oke, terima kasih Bung Hasan sudah hadir Sama-sama, berbagi Bung. inspirasi. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi untuk anak muda Pangkep khususnya. Dan sekian untuk malam ini. Siap. Selamat malam podcast KJC. KJC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.